Dilahirkan kembali. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam suatu pertemuan, ada seorang bapak bersaksi bahwa dirinya lahir baru justru pada saat mengalami kehancuran dalam keluarganya. Walau bapak itu berasal dari keluarga Kristen sejak lahir dan taat beribadah, namun ia tidak pernah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Ia kecewa melihat orang tuanya yang sering ribut, padahal mereka aktivis gereja. Sampai pada suatu waktu, ia mengikuti retret dan sejak itu ia dapat berdamai dengan dirinya, dengan kondisinya. Sekarang ia benar-benar dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Yesus menghubungkan kelahiran kembali dengan kerajaan Allah. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perkataan ini membuat Nikodemus bingung karena ia mengartikannya secara harafiah. Bagaimana mungkin orang bisa masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Namun, yang dimaksud Yesus adalah kelahiran dalam roh, yaitu pertobatan untuk memperbaiki diri. Benarkah Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan tokoh Farisi terkemuka harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah? Benar, Yesus ingin menegaskan bahwa hidup baru adalah syarat mutlak, bukan hanya bersandar pada jabatan atau kebaikan moral yang telah dilakukannya. Manusia tidak dapat mencapai kerajaan Allah hanya dengan menaati hukumnya semata, melainkan diperlukan hidup yang dipimpin oleh Roh yang memampukan seseorang untuk mengampuni, mengasihi, dan hidup dalam kebenaran. Hidup seperti inilah yang diperlukan Nikodemus agar ia dapat benar-benar mengenal Yesus, memahami karya-karyanya, dan akhirnya dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti Nikodemus? Kiranya kita yang sudah dibaptis dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat yang mati di salib demi menebus dosa manusia, dan kiranya hidup kita berkenan di hadapan-Nya.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pengampunan-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami. Layakkanlah kami menjadi anak-Mu yang tetap setia dan hidup dalam kebenaran dan berkenan di hadapan-Mu. Amin.